Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gani Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 027 dari kelas TIA 23. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi standarisasi jaringan komputer. Langsung saja, apa sih standarisasi komputer itu? Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan aturan, protokol, dan pedoman yang digunakan untuk mengatur dan mengoptimalkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Jadi, standarisasi ini penting untuk memastikan interoperabilitas atau kemampuan berbagai perangkat dari sistem untuk bekerja bersama dan keamanan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Kali ini saya akan membahas beberapa standar penting dalam jaringan komputer. Di antaranya ada OSI dan TCP atau IP. Selanjutnya kita akan membahas singkat apa itu OSI dan TCP atau IP, urutannya atau layernya, cara kerja, protokol yang digunakan, serta perbedaan dari kedua standar tersebut. Yang pertama adalah Open System Interconnection atau OSI. Memiliki pengertian kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara berbagai lapisan protokol berkomunikasi dalam sebuah jaringan komputer. Lapisan OSI memiliki beberapa lapisan, yakni satu, lapisan fisik atau physical layer, memiliki fungsi utama mengatur transmisi sinyal fisik antara perangkat dalam jaringan. Contoh perangkat keras yakni kabel, konektor, kartu jaringan, dan repeater. Tugasnya mengubah bit menjadi sinyal fisik, mengirim sinyal melalui media fisik, dan mendeteksi kesalahan fisik. Untuk lapisan kedua, yakni lapisan data link atau data link layer, memiliki fungsi utama mengelola aliran data antar dua perangkat dalam jaringan yang berdekatan. Contoh perangkat keras yakni switch, bridge, kartu jaringan. Tugasnya menyediakan alamat fisik atau MAC address, mengendalikan akses ke media bersama, dan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan di lapisan fisik. Untuk yang ketiga adalah lapisan jaringan atau network layer, memiliki fungsi utama mengatur alamat logis atau IP address dan mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat di seluruh jaringan. Contoh perangkat keras yakni router, memiliki tugas menentukan rute terbaik untuk paket data, mengelola lalu lintas, dan mengatasi masalah topologi. Yang keempat adalah lapisan transport atau transport layer, memiliki fungsi utama menangani pengiriman data antar dua perangkat dengan kontrol kesalahan dan aliran. Contoh protokol yakni adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Memiliki tugas yakni memecah data menjadi segmen, memberikan kontrol aliran, dan menjamin pengiriman data yang andal. Itu yang selanjutnya adalah lapisan sesi atau session layer, memiliki fungsi utama membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi antar dua perangkat. Contoh tugas yakni sinkronisasi data dan manajemen sesi dan pemulihan jika ada gangguan. Untuk yang keenam adalah lapisan presentasi atau presentation layer, memiliki fungsi utama mengelola format data, enkripsi, kompresi, konversi antara dua format data yang berbeda. Contoh utama konversi ASCII ke EBCDIC, enkripsi data, kompresi data. Untuk yang terakhir adalah lapisan aplikasi atau application layer, memiliki fungsi utama menyediakan antarmuka bagi aplikasi dan penggunaan untuk mengakses layanan jaringan. Contoh protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol. Tugasnya yakni menyediakan layanan aplikasi seperti pengiriman email, browsing web, dan transfer file. Untuk cara kerjanya yakni adalah application layer mengirimkan data email melalui protokol SMTP ke komputer tujuan, kemudian diproses pada layer berikutnya. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan atau ASCII. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah transport layer, pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Network layer membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik, lalu jadi physical layer, data akan dikirim
lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Kemudian pada transport penerima, alur proses pengiriman data menjadi berbalik dari physical layer ke application layer di komputer penerima. Untuk protokol mode ISO seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, protokol yang digunakan pada model ini ada TCP atau UDP, FTP, HTTP, SMTP. Dan UDP yang terdapat pada lapisan transport dan protokol HTTP, FTP, dan SMTP juga yang digunakan pada lapisan aplikasi. Untuk keuntungan model ISO, yakni adalah standar ISO diakui secara internasional sehingga membantu produk dan layanan menjadi kompatibel di seluruh dunia. ISO sering terkait dengan kontrol kualitas yang ketat, memastikan bahwa produk dan layanan yang mematuhi standar ISO memiliki tingkat kualitas yang tinggi. ISO menyertakan pedoman keamanan seperti ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi yang membantu organisasi melindungi data mereka. Standar ISO sering mengandung pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses bisnis. Untuk kekurangan model ISO yakni adalah standar ISO sering kali memerlukan inventaris besar dalam hal pelatihan, audit, dan infrastruktur. Dokumen ISO dapat menjadi rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mengimplementasikannya dengan benar. Proses verifikasi ISO bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Standar ISO mungkin tidak selalu cocok dengan kebutuhan atau sumber daya organisasi tertentu. Untuk yang kedua adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu TCP atau IP. Memiliki pengertian kumpulan protokol komunikasi yang digunakan sebagai dasar untuk internet dan sebagai besar jaringan komputer. Untuk TCP sendiri memiliki 4 lapisan, yakni adalah lapisan jaringan atau network layer, memiliki fungsi mengatur alamat logis atau IP address untuk mengirim dan menerima data. Contoh protokol internet protokol atau IP. Tugasnya ini menentukan alamat tujuan, merutekan paket ke data tujuan yang benar di seluruh jaringan, dan memecah data menjadi paket-paket. Lapisan internet atau internet layer memiliki fungsi yakni mengatur fisik dan mengirim data di media fisik, kabel atau nirkabel. Contoh internet, wifi, atau P3 point-to-point protokol. Tugasnya yakni mengatur bagaimana data dikirim melalui media fisik, mengendalikan akses ke media bersama, dan mengubah data menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan. Untuk yang ketiga adalah lapisan transport atau transport layer, memiliki fungsi memastikan pengirim data yang andal antara kedua perangkat. Contohnya adalah Protokol Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Memiliki tugas yakni mengendalikan aliran data, menambah nomor urut untuk paket data, dan memastikan bahwa data sampai tanpa kesalahan. Untuk lapisan keempat yakni application layer, memiliki fungsi menyediakan layanan aplikasi dan antar muka pengguna. Contoh protokol HTTP untuk web, FTP File Transfer Protocol, SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Tugasnya yakni menangani aplikasi seperti web browsing, transfer file, dan pengiriman email. Untuk TCP atau IP sendiri memiliki cara kerja yakni application layer mengidentifikasi mitra komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya, dan mensinkronkan komunikasi. Yang kedua adalah transport layer, membagi pesan yang diterima dari lapisan sesi menjadi segmen-segmen dan memberi nomor untuk membuat urutan. Memastikan bahwa seluruh pesan tiba tanpa kesalahan apapun. Jika tidak, maka pesan tersebut harus dikirim ulang. Dan memastikan bahwa seluruh pesan tiba tanpa kesalahan apapun. Jika tidak, maka pesan tersebut harus dikirim ulang juga. Yang selanjutnya adalah internet layer, mentransfer urutan data dengan panjang variabel dari satu node ke node lainnya dengan bantuan berbagai jaringan. Network interface layer membantu menentukan detail tentang bagaimana data harus dikirim menggunakan jaringan. Untuk protokol TCP atau IP yang paling umum adalah TCP, HTTP, SMTP, SNP, DNS, dan FTP. Untuk TCP sendiri memiliki keuntungan yakni membuat atau mengatur koneksi antar berbagai jenis komputer, beroperasi secara independen dari sistem operasi, mendukung banyak protokol perusahaan, memungkinkan interworking
daftar organisasi. Model TCP atau IP memiliki arsitektur client-server yang sangat scalable, dapat dioperasikan secara mandiri, mendukung sejumlah protokol perutaan, dapat digunakan untuk membuat koneksi antar dua komputer. Untuk TCP dan IP kekurangannya yakni adalah model yang rumit untuk diatur dan dikelola. Dangkal atau overhead TCP atau IP lebih tinggi dari IPX atau Internet Network Packet Exchange. Dalam hal ini, model lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Mengganti protokol di TCP atau IP tidaklah mudah. Tidak ada pemisah yang jelas dari layanan antarmuka dan protokolnya. Untuk poin yang ketiga selanjutnya adalah perbedaan. Di sini OSI versus TCP atau IP. Bisa dilihat di sisi sebelah kiri, OSI memiliki 7 layer sedangkan TCP atau IP memiliki 4 layer seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk perbedaannya yakni dikembangkan oleh ESO, Organisator for Standardization. Untuk TCP atau IP dikembangkan oleh ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Modul SI memberikan perbedaan yang jelas antar muka, layanan, dan protokol. TCP atau IP tidak memiliki titik pembeda yang jelas antar layanan, antar muka, dan protokol. Untuk selanjutnya adalah lapisan OSI memiliki 7 dan lapisan TCP atau IP memiliki 4. Model OSI, lapisan transport hanya berorientasi koneksi. Model TCP atau IP berorientasi pada koneksi dan tanpa koneksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, bisa berdiskusi di kolom komentar. Saya Ahmad Kahani undur diri. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dalam penyampaian materi tersebut. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.